Tuhan, kami bersyukur karena pertolongan kami bukan dari dunia ini. Pertolongan kami bukan dari diri kami dan juga bukan dari orang lain yang kami andalkan. Pertolongan kami datangnya dari tempat yang tinggi. Ketika kami lemah, ketika kami terjepit, ketika kami mengalami krisis, kami mengangkat tangan kami dan pertolongan itu datang untuk menyelesaikannya. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sangat-sangat mengasihi kami, khususnya anak-anak Tuhan bagaikan biji mata Allah yang tidak terlepas sedikit pun dari pandangannya. Karena itu Tuhan, kami bersyukur menjadi umat-Mu. Kami terus ingin bertumbuh di dalam Tuhan, khususnya dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, waktu ini kami taruh hati kami ke dalam tangan Tuhan, merendahkan diri kami, dan mau menerima pengajaran Tuhan, koreksi dari Tuhan sekalipun, bila kami makin bertumbuh, makin mengenal Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena hati kami sungguh merindukan kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan, selamat hari Minggu dan kita kembali boleh beribadah pada hari ini bersama dengan Tuhan. Baik saudara-saudara sekalian, ini adalah bulan yang baru, dan bulan yang baru biasanya kita ada tema yang baru juga. Dan tema kita hari ini adalah faithful amid change, ya. Tetap setia di tengah perubahan. Itu maksudnya. Tetap setia di tengah perubahan. Karena itu saya ingin membawa kita membaca satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 10 ayat 23 sampai yang ke-25. Bapak Ibu ikut membaca bersama dengan saya dengan bersuara. Demikian firman Tuhan 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Baik, ini satu ayat yang menarik bahwa bicara tentang bagaimana kita berteguh berpegang kepada pengharapan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak ada satupun di dunia ini yang benar-benar bersifat tetap, itu tidak ada. Tidak ada satu kondisi, satu situasi, satu keadaan yang bersifat tetap, tidak ada perubahan. Itu tidak ada yang demikian. Ya, semuanya berubah. Ya, waktu kita terus berjalan, musim terus berganti, teknologi terus berkembang, saudara. Kondisi ekonomi bisa berubah, kesehatan kita juga bisa merosot, relasi kita dengan orang bisa berubah. Yang dulu begitu bagus, sekarang mungkin kita musuhan gitu ya. Begitu juga dengan kehidupan bergereja. Ya, ada masanya gereja begitu maju, begitu berkembang, begitu bagusnya. Tapi ada kalanya gereja itu penuh tantangan, kesulitan, pergantian dan sebagainya. Semuanya keadaan tidak ada yang tetap. Semua hidup di dalam perubahan. Dan ini bagian yang tidak bisa kita hindari dari kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita masih menginjakkan kaki di dunia ini, maka kita akan jangan terkaget-kaget. Kita akan terus mengalami situasi dan keadaan yang terus berubah. Nah, saudara, pertanyaannya bukan masalah kenapa harus ada perubahan, ya, kenapa harus berubah begini, berubah begitu. Bukan masalah itu sekarang. Masalahnya adalah bagaimana kita meresponi perubahan itu. Itu pertanyaan yang harus dijawab. Perubahan sudah tidak bisa dihindari, pasti terjadi. Katanya bulan Agustus ini akan ada banyak demo-demo. Dan demonya kalau dengar-dengar ya, itu dalam skala besar. Bahkan sudah terdengar bahwa di balik demo itu ada rencana yang besar untuk ganti pemimpin dan sebagainya. Ada banyak ketidakpuasan, ada banyak perasaan-perasaan kecewa oleh masyarakat.
masalah hukum, masalah ketidakadilan, korupsi. Wah, semua membuat masyarakat jadi marah. Dan hari-hari ini saudara, ya bisa saja terulang seperti tahun 98. Tapi sebagai orang percaya itulah perubahan. Ya, kita tidak bisa hindari kalau memang harus terjadi. Kalau Tuhan izinkan pasti terjadi. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan pasti tidak terjadi. Kita sih berharap jangan sampai terjadi. Sejelek-jeleknya negara kita, ini negara kita, ini rumah kita. Dan ini adalah tempat kita. Karena itu kita tetap harus doakan. Tapi pertanyaannya bukan masalah perubahan. Bagaimana kita meresponi perubahan? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Karena itu saudara-saudara, perubahan bisa terjadi macam-macam. Ada orang yang begitu takut menghadapi perubahan. Sebagian kehilangan semangat kalau terjadi perubahan. Ada yang menjadi kecewa, putus asa, bahkan meninggalkan panggilan karena perubahan. Ada orang yang dulunya setia, imannya begitu kuat, lama-lama goyah juga karena perubahan. Tapi Alkitab menunjukkan sisi yang berbeda, sisi yang lain kepada kita. Bahwa di tengah dunia yang terus berubah ini, saudara, ada satu pribadi yang tidak berubah, yaitu Allah kita. Dia tidak berubah. Tuhan Yesus berkata, Tuhan berkata dalam Maliaki 3 ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dia tidak berubah. Kita boleh berubah tapi Tuhan tidak berubah. Dunia boleh berubah tapi Tuhan tidak berubah. Saudara, penulis Ibrani yang lain mengatakan di dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Itu kan lagu anak sekolah minggu kita dulu ya. Yesus tidak berubah, Tuhan tidak berubah. Janjinya tegap teguh, kasihnya tetap setia. Ya, Allah tidak berubah, maka janjinya tetap teguh, kasihnya tetap setia, penyertaannya tidak pernah berkurang atas kita. Karena itu saya ingin kita memahami hari ini bahwa perubahan boleh terjadi, ya, tetapi kesetiaan kita kepada Kristus tidak boleh berubah. Amin, saudara. Perubahan boleh terjadi, tapi kesetiaanku, kesetiaan keluargaku tidak boleh berubah. Inilah yang diucapkan oleh Yosua. Hei orang Israel, kamu mau beribadah kepada siapa? Mau kepada Allah nenek moyangmu di sungai Efrat, seberang sungai Efrat, atau kepada orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tapi aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan Israel, Yahweh. Dia tidak berubah. Bangsanya berubah. Orang-orang Israel berubah. Yosua punya satu tekad, dia tidak berubah. Kesetiaannya kepada Tuhan tidak berubah. Saudara, karena itu pertanyaannya sekarang begini. Ya. Pertanyaannya begini, tetap setia di tengah perubahan itu bicara tentang apa sebetulnya? Ya. Kalau kita bilang tetap setia di tengah perubahan, gitu kan? Itu artinya apa? Itu bicara tentang apa? Saudara, itu bicara tentang panggilan Tuhan pada kita sebetulnya, agar kita tetap kuat dalam iman, kuat dalam kasih dan ketaatan kepadanya, walaupun situasi dan keadaan di sekitar kita terus berubah. Itu yang dimaksudkan di situ. Lingkungan kita berubah, hidup kita berubah, tapi iman kita, kasih kita, kesetiaan tidak berubah. Kesetiaan kepada Allah tidak tergantung kepada situasi, tidak tergantung pada keadaan, tapi tergantung kepada Dia yang setia. Ini bedanya, saudara. Karena itu tetap setia artinya apa? Tetap setia artinya tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, walaupun tidak mudah. Yang kedua, misalnya tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, walaupun dunia ini tidak lagi mengenal kebenaran. Artinya tetap melayani sesuai panggilan, walaupun mungkin orang yang kita layani tidak mau terima kita misalnya. Tetap beribadah, tetap bersekutu, ya kan? Tetap berharap kepada Tuhan meskipun hasilnya mungkin belum terlihat hari ini, dan tetap setia sampai akhir, walaupun mungkin janjinya belum lihat. Sedangkan di sisi lain, yang dimaksud dengan perubahan itu apa? Perubahan dalam keluarga misalnya.
Ya, ketika ada satu orang anggota keluarga kita dipanggil Tuhan, aduh, terjadi perubahan suasana yang gak enak banget. Perubahan dalam pekerjaan kita. Pekerjaan dulu begitu stabil, sekarang pekerjaan kita hilang. Perubahan ekonomi, kesehatan, pelayanan, kepemimpinan, bahkan gereja terjadi satu perubahan, relasi kita dengan orang. Saudara, ketika itu berubah, banyak banget orang mengalami depresi, mengalami sesuatu kondisi yang gak enak. Hari ini kita mungkin berkecukupan, besok mungkin kita kekurangan. Hari ini kita begitu sehat, mungkin besok kita sakit. Hari ini pekerjaan kita lancar, mungkin besok kita kehilangan pekerjaan itu. Perubahan di dalam diri kita sendiri. Ya mungkin awalnya dulu kita begitu sehat, begitu kuat, sekarang kita lelah, kita capek, kita tawar hati, kita kehilangan semangat, kita putus asa, kita tertekan. Perubahan-perubahan ini, saudara, sering membuat iman orang tergoncang, takut, khawatir, kecewa, kehilangan semangat hidup, bahkan meninggalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sedemikian kita mengerti tentang apa itu tetap setia dan apa itu perubahan. Sekarang berikutnya adalah kalau kita tidak setia, kalau kita tidak siap dengan menghadapi perubahan, kira-kira apa dampaknya atas hidup kita? Ya, kalau kita nggak siap dengan perubahan, kalau kita tidak setia di tengah perubahan, kira-kira apa dampaknya buat kita, saudara? Yang pertama adalah kita akan kehilangan yang namanya arah atau yang namanya kehilangan arah rohani, saudara. Rohani kita harusnya orientasinya kepada Kristus. Rohaniku, imanku orientasinya kepada Allah, kepada firman-Nya, gitu kan? Perubahan seringkali menjadi ujian bagi iman kita. Kalau kita nggak siap, kalau kita tidak taat di tengah tidak setia di tengah perubahan itu, saudara, iman kita menjadi lemah, tidak berdaya terhadap perubahan-perubahan yang datang. Orang yang imannya lemah seringkali mempertanyakan Tuhan, apakah Tuhan masih menyertai saya atau enggak sih? Apakah Tuhan masih peduli sama aku atau enggak sih? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Saudara, orang kalau mengalami hal-hal seperti ini, saudara, kita bisa mengalami yang namanya kehilangan arah rohani kita. Akhirnya kita buat keputusan berdasarkan emosi kita. Kita buat keputusan berdasarkan keadaan, situasi di sekitar kita. Dampaknya kita nggak punya visi rohani. Kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Ya, mudah bimbang dan sulit membedakan mana kehendak Tuhan atau tidak. Orang kalau kehilangan arah rohaninya, kita mau bicara apa lagi? Ya kan? Karena orientasi rohaninya bukan Tuhan lagi. Orientasi rohani orang yang kehilangan arah rohani itu bisa macam-macam. Bisa dunia ini, bisa hedonisme, bisa materialisme, harta kekayaan, jabatan, uang, semua itu bisa menjadi orientasi dia. Tapi orientasi rohani itu beda. Arah rohani kita itu beda, nggak sama. Karena itu, saudara, kalau kita tidak siap dengan perubahan, kita tidak siap atau tidak setia di tengah perubahan, kita kehilangan orientasi rohani kita. Nampaknya kita datang ke gereja, mungkin rohani kita di mana? Bukan di sini, bukan di hadapan Tuhan. Visi rohani kita jauh sekali ke tempat yang lain. Yang kedua, kalau kita tidak siap dengan perubahan, kalau kita tidak setia di tengah perubahan, saudara, maka iman kita menjadi lemah. Ya, iman kita menjadi lemah. Saudara, perubahan itu akan menguji imanmu tiap hari. Perubahan hari ini, perubahan besok, dan seterusnya perubahan-perubahan sepanjang tahun. Terus menggoncangkan iman kita, terus goncangkan, terus melemahkan iman kita, saudara. Sampai akhirnya kita nggak berdaya. Padahal Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 itu menggambarkan orang yang imannya lemah. Yakobus bilang begini, mereka orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Saudara lihat gelombang laut di tepi pantai. Gelombang laut di tepi pantai itu jarang sekali tenang, saudara. Tetap bergerak. Ada waktunya dia gerak begitu
apa pecah begitu. Ada waktu dia tenang, tapi tetap aja dia bergerak gitu. Nggak ada tenang-tenangnya itu laut gitu ya. Nah, orang yang diombang-ambingkan itu, orang yang bimbang, orang yang imannya lemah gitu ya, itu seperti gelombang itu. Digoyang sedikit aja langsung bergerak. Digoncang sedikit sama perubahan, langsung kita kayak orang mabok gitu ya. Itu diumpamakan seperti itu, iman yang menjadi lemah. Ya. Tadi di jalan semua bilang gini, waduh kalau terjadi kayak tahun 98, chaos kayak begitu, wah kita mesti stok ini, stok itu ya, stok beras, stok apa, kalau nggak ada stok itu, kita mau cari beras, nggak ada beras misalnya, kita mau beli yang mau bahan makanan semua sudah habis di supermarket, bingung juga ya, bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah chaos seperti itu. Ya kalau terjadi kekacauan seperti itu. Bayangkan saudara, bayangkan kalau orang yang lemah imannya, digoncang dikit aja langsung bergerak begitu. Jika orang yang kuat imannya, digoncang kayak apapun, dia tetap kuat, dia tetap teguh di situ. Yang ketiga saudara, orang kalau nggak siap dengan perubahan, dan tidak setia di tengah perubahan, saudara, kita akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita ya sudah kehilangan damai sejahtera dan sukacita, maka yang tinggal apa? Kalau sukacita udah hilang di hati kita, damai sejahtera udah pergi dari hati kita, maka yang tinggal apa? Yang tinggal ya ketakutan, yang tinggal adalah kecemasan, kekhawatiran, bisa juga kepahitan, kemarahan, kadang-kadang juga kemarahan, keputusasaan. Itu yang tinggal, saudara. Sukacita, damai sejahtera, kalau itu dicabut dari hati kita, yang tinggal itu yang jelek-jelek, saudara. Maka nggak ada damainya kita. Maka kalau kita tetap setia di tengah perubahan, damai sejahtera Tuhan itu tetap bersama kita, sukacita Tuhan tetap ada pada kita. Sekalipun kita digoncang kayak apapun, kalau ada damai sejahtera, sukacita tidak hilang. Ya, maka ada istilahnya Pak, tetap tenang di tengah badai. Rasul Paulus tetap tenang di tengah badai. Ya, waktu berkali-kali dia naik kapal itu mau tenggelam, semua orang sudah panik, takut mati. Paulus tenang, karena dia tahu Tuhan akan selamatkan dia. Dia tetap tenang di tengah badai. Ada damai, ada sukacita yang memelihara hatinya, sehingga goncangan perubahan kayak apapun, dia tenang, saudara. Ya, ini efek dari orang yang setia di tengah perubahan, orang yang siap dengan perubahan. Yang keempat, saudara, ya, kalau kita tidak siap dengan perubahan dan tidak setia di tengah perubahan, maka kita akan menjadi pahit, kecewa sama Tuhan dan sesama, saudara. Ini bisa terjadi. Orang kalau nggak siap dengan perubahan, ya dia merasa dirinya itu yang paling sial gitu ya. Kemudian dia merasa dirinya paling tidak diperhatikan sama Tuhan, sehingga dia gampang pahit hati, ya kecewa. Lalu dia kecewa sama siapa? Dia pertama kecewa sama Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak perhatikan, tidak peduli dia. Dia juga bisa kecewa sama orang lain. Bisa jadi tetangganya, bisa jadi saudara-saudaranya. Dia kecewa dengan hidup dia. Pokoknya dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan pemimpin gereja, menyalahkan gereja juga, menyalahkan orang lain juga, menyalahkan keadaan. Ini mode-mode orang yang pahit, saudara. Pernah ketemu orang kayak begini, pokoknya menyalahkan, semua dikambing hitamkan. Ini orangnya pahit hati. Pengalaman hidup dia mungkin tidak sedang baik-baik saja. Gampang sekali untuk tahu orang yang sedang pahit dan kecewa dengan hidupnya. Pokoknya dia menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan, tidak segan-segan menyalahkan Tuhan. Ini pasti orang yang pahit hati, kecewa sama Tuhan. Udah pasti kita ketebak. Yang berikutnya, yang kelima, ya orang kalau nggak siap dengan perubahan, nggak setia di tengah perubahan, saudara, mereka akan berhenti bertumbuh secara rohani. Berhenti, saudara. Banyak orang yang dulunya setia, ya, yang setia begitu dengan Tuhan, begitu akhirnya terjadi perubahan, akhirnya mereka berhenti dari pertumbuhan rohani mereka, saudara. Mereka berhenti. Mereka nggak mau lagi belajar bergantung sama Tuhan, nggak mau lagi. Ada orang kayak begini, saudara.
Mereka tidak mau mempercayai Tuhan lagi dalam perubahan yang terjadi. Mereka juga tidak mau bertumbuh lagi dalam iman. Mereka juga nggak mau lagi diproses karakter iman mereka. Nggak mau. Kenapa? Karena mereka tidak siap dengan perubahan dan tidak setia di tengah perubahan. Mereka akan berhenti untuk bertumbuh. Jadi ada orang bilang, udah saya off dulu ya, saya tidak mau lagi pelayanan, saya tidak mau lagi belajar firman, saya tidak mau lagi ibadah, saya mau tenangkan hati saya, tenangkan diri saya tidak mau dengar soal gereja, soal apapun, soal macam-macam dan pelayanan, saya mau berhenti dulu. Ini orang sedang tidak siap dengan perubahan, sedang tidak siap dengan setia di tengah perubahan, ya. Sehingga minta berhenti dulu, itu istilahnya. Dulu saya pernah pelayanan di Bangka ya, saya ketemu dengan seorang pendeta dan saya jadi asisten dia. Saya waktu itu masih mahasiswa, dia gembala sidang saya, kira-kira begitu. Karena sekolah kami menetapkan praktek itu 1 tahun, bukan 6 bulan. Kalau sekarang rata-rata praktek 6 bulan ya, enak sekali sekarang. Oh dulu prakteknya 1 tahun, saudara. Oh dulu lumayan tuh 1 tahun itu. Nah 1 tahun praktek itu ya kan, saya tinggal di situ begitu ya. Saya dengar gembala saya ngomong begini, ya Pin, kamu harus rajin-rajin ya, kamu ambil semua pelayanan, sekolah minggu, remaja, umum, yang mumpung kamu praktek, silakan kamu praktekkan ilmu kamu di sini. Ini gereja kita bukan gereja besar, gereja kecil kok. Ya silakan. Mau istirahat dulu. Saya bingung kenapa mau istirahat. Mau istirahat kenapa ini? Saya tanya, maksudnya istirahat apa? Saya ini sudah terlalu capek. Dulu saya yang rintis ya. Sekarang saya mau istirahat dulu. Pokoknya kamu ambil semua pelayanan. Oh ya, dalam hati saya, ya sudah, saya bisa kok gitu. Semua. Akhirnya dia cuma ikut ibadah umum saja, khotbah cuma sekali, 2 kali dalam sebulan gitu ya. Cuma setelah saya belajar ke sini, saya baru mengerti, nggak ada istilah istirahat. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu nggak ada. Itu jabatan fungsional, saudara. Kalau jabatan struktural, memang ada masanya, ya kan? Saya sebagai pendeta sinode, usia 65 harus pensiun. Ya harus pensiun. Itu jabatan yang namanya jabatan struktural. Sebagai gembala sidang, ya 10 tahun aja. Begitu 10 tahun selesai berhenti, ganti yang lain. Itu jabatan struktural, ada waktunya. Tapi jabatan fungsional yang namanya hamba Tuhan, guru Injil kah dia, pendeta kah dia, itu jabatan fungsional, dipakai sampai mati, saudara. Nggak ada istilah istirahat tuh nggak ada, dalam arti berhenti dulu begitu. Nggak ada, saudara. Orang yang berhenti bertumbuh rohani ini, itu orang nggak siap setia, saudara, di tengah perubahan. Mereka nggak siap menghadapi yang namanya perubahan. Kan kita lihat yang ke-6, dampak yang ke-6. Meninggalkan panggilan dan pelayanan ini paling mengerikan, sudah. Salah satu ciri orang nggak siap dengan perubahan, bahkan tidak setia di tengah perubahan, itu orang akan meninggalkan, berhenti melayani, sebagian berhenti pelayanan, berhenti dari gereja, menjauhkan diri dari persekutuan. Mereka akan kehilangan semangat mereka. Ada yang meninggalkan gereja justru dan sebagainya. Saya teringat, saya mungkin sudah pernah cerita ini berkali-kali ya. Waktu kami masuk sekolah Alkitab, kami 27 orang, itu angkatan saya satu kelas. 27 orang, sudah. Wah, itu banyak dalam dalam statistik sekolah Alkitab itu dianggap banyak. Baru 2 minggu, 1 orang sudah pulang. Statement yang sangat terkenal adalah, belum waktunya tidur disuruh bangun, belum waktunya bangun disuruh tidur. Nah, latar belakang teman kami ini, dulu orangnya itu orang yang hidupnya malam hari. Ya, di klub, di apapun, tukang judi, pokoknya jahat banget hidupnya dulu. Sehingga siang dia tidur, malam dia bangun. Nah, masuk sekolah Alkitab, jam 10 malam harus mati lampu, harus tidur. Dia waktunya mau bangun. Kebalik kan? Siang hari orang giat belajar, masuk kelas, dia waktunya mau tidur. Makanya statement dia, belum waktunya bangun disuruh tidur, belum waktunya tidur disuruh bangun. 2 minggu dia pulang.
Satu semester ada yang pergi, setiap semester ada yang pergi. Kami yang di wisuda cuma 9 orang. Dari 27. Terus dari 9 orang, begitu masuk ke pelayanan, yang melayani sampai hari ini cuma 6 orang. 3 orangnya gugur. Nah, dan 6 orang ini nggak tahu, yang sampai pensiun nggak ngerti. Belum saya hitung, masih ada 6 orang sampai sekarang. Dari 27 orang, coba. Kenapa bisa begitu, saudara? Orang bisa kehilangan yang namanya panggilan dan pelayanan ini kalau nggak siap setia di tengah perubahan. Dia pikir masuk sekolah Alkitab itu enak kali ya. Padahal di situ digenjot, dididik dengan begitu luar biasa. Akhirnya nggak tahan, semester depan mengundurkan diri. Semester berikutnya mengundurkan diri. Yang ketujuh, saudara, kehilangan kesaksian di hadapan dunia. Saudara, orang kalau nggak siap terhadap perubahan, orang kalau nggak setia di tengah perubahan, kita kehilangan yang namanya kesaksian di hadapan dunia ini, saudara. Sebenarnya dunia ini ingin melihat bagaimana orang Kristen menghadapi krisis. Dunia ingin lihat itu. Dunia ingin menyaksikan, dunia ingin memperhatikan bagaimana orang percaya menghadapi perubahan yang besar. Mereka ingin melihat. Tapi kalau orang Kristen yang nggak siap menghadapi perubahan, nggak setia di tengah perubahan, kita kehilangan kesaksian kita di mata dunia. Akhirnya dunia bilang, sama saja, mau dia orang Kristen kek, mau dia orang gereja, kalau sudah mengalami perubahan, krisis, tantangan, kesulitan, sama saja, tidak ada bedanya. Berarti Tuhan kita juga sama dong. Ya, mereka bisa mengejek begitu, saudara. Saudara, orang-orang Kristen harusnya punya satu perbedaan. Ketika menghadapi tantangan, kesulitan, krisis apapun, perubahan yang sangat menyakitkan sekalipun, kita harusnya kelihatan karakter yang berbeda. Itu yang menarik, saudara. Nah, kesimpulan bagian ini adalah ketidaksetiaan kita di tengah perubahan itu membawa kerugian yang jauh lebih besar daripada perubahan itu sendiri, saudara. Saudara jangan pikir, oke, perubahan yang kita alami tiap hari, perubahan, tantangan, kesulitan yang kita hadapi, wah ini merugikan hidup kita, betul, seperti menyerang kita. Tapi kalau kita tidak setia menghadapi atau di tengah perubahan dan tengah krisis, tantangan, kesulitan itu kerugiannya 2 kali lipat, saudara. Jauh lebih besar. Karena itu jauh lebih baik kita tetap setia di tengah-tengah perubahan itu sampai selesai. Itu masih lebih minimal ya kerugian kita. Jadi ini menarik, saudara. Perubahan mungkin mengubah keadaan luar kita, tapi ketidaksetiaan kita itu merusak dari dalam batin kita, bahkan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Sebaliknya orang percaya tetap setia, yang tetap setia itu ya, perubahan bukan akhir bagi mereka, itu awal bagi Tuhan bekerja untuk kita justru. Ya, perubahan itu justru menjadi alat di tangan Tuhan untuk memurnikan kita, membentuk, menata, dan memperdalam kebergantungan kita dengan Tuhan. Itu yang harus terjadi. Kalau kita lihat yang berikutnya, ada 4 alasan mengapa kita tetap setia di tengah perubahan. Ada 4 alasan mengapa kita harus tetap setia di tengah perubahan. Kenapa sih kita harus tetap setia di tengah perubahan? Kenapa Tuhan menuntut kita harus tetap setia di tengah perubahan? Ada 4 alasan, saudara. Yang pertama adalah ya, tetap setia di tengah perubahan karena Allah setia. Alasan pertama karena Allah setia. Dalam Ibrani 10 ayat 23 yang kita baca di depan tadi, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Luar biasa, saudara. Pengharapan yang dijanjikan Tuhan itu, yang menjanjikannya itu bagi kita, itu siapa? Itu Allah. Allah itu siapa? Allah yang setia. Saudara, kesetiaan siapa yang harus mulai dulu? Kita setia sama Tuhan dulu, baru Tuhan setia sama kita, atau Tuhan setia sama kita, baru kita setia sama Tuhan? Mana yang benar? Dalam ajaran doktrin dasar kita, saudara, yang benar adalah Tuhanlah yang menyatakan kesetiaannya lebih dulu.
Waktu dia menyatakan kesetiaannya kepada kita, dia yang inisiatif menyatakan kesetiaannya pada kita, barulah manusia meresponi kesetiaan Tuhan dengan dia juga setia sama Tuhan. Itu menurut firman Tuhan. Jadi ini menarik, saudara. Di dalam ayat ini ada satu kalimat yang menarik. Teguh berpegang. Ada istilah teguh berpegang. Arti teguh berpegang adalah memegang erat tanpa melepas. Itu artinya. Jadi dalam ayat 23 itu teguh berpegang. Artinya berpegang erat tanpa melepas. Itu artinya. Nah, teguh berpegang, memegang erat tanpa melepas. Ini bicara apa? Ini bicara kesetiaan. Saya setia sama Tuhan, saya teguh berpegang. Saya setia sama Tuhan, saya pegang dengan erat tanpa melepas. Kalau nanti goncangan datang, saudara, kita teguh berpegang. Kita tidak melepas. Walaupun perubahan itu terjadi berulang-ulang. Tapi yang lebih menarik lagi, dalam ayat 23 ini, saudara, ada bagian yang berubah, ada bagian yang tidak berubah. Nah, ini yang saya mau katakan. Yang berubah adalah keadaan hidup kita. Yang berubah adalah pekerjaan kita mungkin, ekonomi kita, kesehatan kita, pelayanan kita. Itu bagian yang berubah. Seluruh yang ada di dunia ini adalah bagian yang berubah. Tapi ada bagian yang tidak berubah. Itu dikatakan Allah yang menjanjikannya setia. Kalau Allah punya karakter setia, Allah tidak mungkin berubah. Kalau Alkitab bersaksi, Allah yang menjanjikannya adalah Allah yang setia. Apakah Allah yang setia itu bisa berubah setia? Tidak, saudara. Kita baca dalam banyak hal lain. Tuhan kita tidak pernah berubah setia. Seringkali kitalah yang berubah setia. Kita yang tidak teguh berpegang, ya, tidak memegang dengan kuat. Saudara, kesetiaan kita harusnya berdiri di atas kesetiaan Tuhan. Itulah kebenarannya. Memang kalau kita berdiri di atas kesetiaan kita sendiri, kita nggak akan mampu. Karena itu jangan andalkan kuat gagahmu. Kita pikir, oh saya kuat, saya bisa. Tak berdiri di atas kesetiaan sendiri. Sekali disapu aja sama badai, sama tsunami, hilang kita. Tapi kesetiaan orang percaya itu bukan berdiri di atas kesetiaan sendiri. Kesetiaan orang percaya itu berdiri di atas kesetiaan Allah. Nah, inilah yang tidak bisa digoncangkan oleh bermacam-macam badai perubahan. Tidak bisa. Karena Kristus tidak pernah berubah, Allah tidak pernah berubah. Jadi ini menarik, saudara, ya. Allah yang menjanjikannya adalah yang setia. Yang kedua adalah tetap setia. Ini alasan yang kedua. Tetap setia di tengah perubahan. Karena kasih kita kepada sesama itu tidak berubah. Coba kita pikirnya begini, Bapak Ibu, ya. Kan Tuhan suruh kita saling mengasihi, memperhatikan, mengasihi saudara seiman dan sebagainya, kan begitu, kan? Ini kan tidak boleh berubah. Kalau misalnya ada keadaan dan situasi mengubah kesetiaan saya, itu berarti saya suatu saat saya bisa tidak memperhatikan saudara saya. Suatu saat saya bisa tidak mengasihi sesama saya, bisa. Karena keadaan saya lagi berubah. Tapi kalau kita tetap setia di tengah perubahan, walaupun perubahan terjadi di sekitar kita, situasi keadaan di dalam hidup kita, kita akan tetap mengasihi. Karena ini tidak boleh berubah. Itu maksudnya, ya. Ayat 24 menyebutkan begini yang kita baca di depan tadi. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Artinya begini, walaupun kita sedang digoncang dengan berbagai perubahan, kita mesti tetap setia di dalam mengasihi sesama kita. Pada umumnya memang kalau orang mengalami goncangan, orang nggak mampu mengasihi, saudara. Ya, orang cenderung memperhatikan dirinya sendiri. Boro-boro memperhatikan orang lain, memperhatikan diri sendiri aja susah, sulit, saudara. Gimana memperhatikan orang lain? Tapi firman Tuhan tetap menuntut, tidak boleh berubah. Dalam situasi apapun, saling membangun, saling memperhatikan, saling mengasihi, tetap harus jalan. Tidak bisa ada alasan saya berhenti dulu, dan sebagainya.
Kata memperhatikan dalam ayat ini, saudara, kita memikirkan bagaimana kita menolong saudara kita. Dan yang menarik, kesetiaan kepada Tuhan tidak hanya bersifat individu. Saudara jangan berpikir, saya setia sama Tuhan nih. Oke, itu sifatnya individu ya. Ya, saya pribadi dengan Tuhan, Tuhan pribadi dengan saya. Tidak hanya itu, tapi juga bersifat kolektif, bersama-sama. Together ya, bersama-sama. Artinya kita bersama-sama mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita, dan sesama kita juga mengasihi. Jadi ini disebut dengan tidak ada perubahan kalau dalam situasi apapun. Dan yang menarik saudara, perubahan hidup itu menghasilkan apa? Menghasilkan kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan dan sebagainya. Tapi kasih sesama saudara seiman itu menghasilkan dorongan, penguatan, penghiburan, dan pelayanan. Itu menarik untuk kita, saudara. Jadi di tengah-tengah perubahan, ya kita masih tetap mengasihi saudara seiman kita. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga. Alasan yang ketiga, tetap setia di tengah perubahan, karena kita tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan. Ya, ayat 25 saya baca untuk kita, coba dengar baik-baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, waktu saya baca bagian ini, latar belakangnya menarik. Latar belakang ayat ini, rupa-rupanya saudara, di abad pertama ini kan gereja mula-mula nih. Di abad pertama sudah ada orang Kristen yang mulai meninggalkan persekutuan. Di abad pertama di mana Yesus dan rasul-rasul hidup, sudah ada orang Kristen yang sudah mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, sudah ada. Tapi jangan mendiskreditkan mereka dulu. Ternyata ada alasannya. Penulis data belakang ini mengatakan begini, yang membuat mereka menjauhkan diri dari persekutuan, dari pertemuan-pertemuan ibadah, bukan karena mereka nggak setia. Ternyata karena mereka takut dianiaya. Karena pada abad pertama, penganiayaan terhadap orang Kristen itu sadisnya luar biasa. Sehingga akhirnya banyak orang nggak mau ke gereja, ke persekutuan ibadah bersama. Kenapa? Karena takut. Persis kayak orang Kristen di Tiongkok. Di Tiongkok kalau gereja bawah tanah itu, yang orang bilang gereja bawah tanah itu, yang tidak resmi itu, kalau ketahuan ya dia suruh ditangkap. Makanya di Tiongkok itu, saudara, banyak orang persekutuan sembunyi-sembunyi, ya kan? Karena takut. Tapi ada yang karena takut akhirnya nggak mau datang. Nah itu kayaknya perubahan yang sangat menggoncangkan kita, saudara. Kalau kita nggak siap, ya beneran kita menjauhkan diri. Nah, zaman kita takut apa hari ini? Apakah kita akan dipenjara kalau kita ke gereja? Betul, ada gereja yang ditutup, ada gereja yang dilarang ibadah, betul, tapi enggak separah zaman abad pertama. Tapi hari ini, saudara, banyak orang menjauhkan diri dari persekutuan, dari ibadah, itu karena alasan yang remeh-temeh. Bukan karena aniaya, bukan karena orang mau penjarakan kita. Harusnya kita berpikir 2 kali lipat, saudara. Nah ini menarik, saudara. Jadi jika kita tetap setia, saudara, maka ada sesuatu yang menarik. Waktu kita setia beribadah, tetap setia dalam pertemuan ibadah kita, iya kan? Sekalipun ada goncangan gitu ya, kita tetap setia dalam pertemuan ibadah kita. Waktu kita beribadah, itu sama dengan hadirat Tuhan, saudara. Saya suka bilang sama dengan atau identik dengan hadirat Tuhan. Ibadah sama dengan atau identik dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan sama dengan atau identik dengan perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Sebab begini, kalau kita ibadah, dalam persekutuan ibadah, hadirat Tuhan hadir. Kalau hadirat Tuhan hadir, iblis nggak mungkin masuk. Betul tak? Ada hadirat Tuhan di situ, Tuhan hadir dalam persekutuan dalam ibadah umatnya, iblis gak mungkin masuk.
maka waktu ibadah sama dengan hadirat Tuhan, sama dengan perlindungan dan penjagaan Tuhan, itu benar. Karena kalau hadirat Tuhan hadir di situ, iblis nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita tidak beribadah, kita menjauhkan diri dari ibadah, saudara, maka iblis akan pakai kesempatan itu untuk mengisolasi kita. Dan dia akan menerkam kita seperti seekor domba yang terpisah dari kawanannya dan ditemukan sama serigala, dimakan sama serigala. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, kata Alkitab, yang siap menerkam siapa saja yang keluar dari perlindungan Tuhan. Karena itu pertemuan ibadah itu penting. Pertemuan ibadah bukan sekedar ibadah, itu sama dengan hadirat Tuhan, dan itu sama dengan perlindungan penjagaan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saudara, ya, alasan mengapa kita tetap harus setia di tengah perubahan. Karena tetap setia di tengah perubahan, karena hari Tuhan semakin mendekat. Saudara, di dalam ayat 25 berkata begini, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, ada satu alasan yang sangat besar ayat ini, bahwa kita dituntut harus tetap setia. Alasannya karena Kristus akan datang kembali. Hari Tuhan sudah makin dekat, saudara. Ada banyak tanda-tanda kita lihat bagaimana Tuhan makin dekat datang. Semua perubahan di dunia, semua kekacauan yang terjadi hari ini, semua perang yang kita dengar, semua itu tanda bahwa dunia ini tidak lama lagi akan berakhir. Dan Tuhan akan segera turun. Tuhan akan menggenapkan janjinya untuk Kristus datang yang kedua kali. Karena itu, di dunia ini sebetulnya kita tidak lagi hanya mempertahankan kenyamanan. Harusnya yang kita pertahankan apa? Kesetiaan kita sampai Tuhan Yesus datang. Itu yang utama, saudara. Saudara boleh cari apa saja di dunia, silakan. Tapi yang paling utama, mempertahankan kesetiaan sampai Tuhan Yesus datang. Sebagai kesimpulan untuk kita, ketika perubahan demi perubahan itu datang menimpa kita, saudara, peganglah janji Tuhan lebih erat daripada keadaan, daripada situasimu. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Jadilah penguat bagi orang lain. Tetaplah setia melayani meskipun situasi berubah. Pandanglah kepada Kristus, karena Dia akan segera datang. Tetaplah setia di tengah perubahan. Kita nggak tahu apa yang terjadi bulan Agustus, perubahan apapun itu. Saya mau kasih tahu, tetap setia. Setia dalam doa, setia dalam firman, setia ibadah, setia di dalam relasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan meneruskan, memakukan kebenaran ini dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan, dan kami boleh hidup dalam kesetiaan sekalipun di tengah perubahan zaman ini. Tidak mudah kami menghadapinya, Tuhan. Kami butuh kekuatan daripada Engkau, tapi kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, diserahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, dan sebentar kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan siapkan hati kami, dan Tuhan sudah menyiapkan kami jauh-jauh hari untuk semeja dengan Tuhan dan dipersekutukan dengan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.